Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas 29 Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Murni Hermawati. Di sini kami akan membahas mengenai pembunuhan tukang bubur oleh keponakannya sendiri di Boyolali. Perkenalkan, saya Salvi Alfiani dengan NIM 221910501050. Perkenalkan, nama saya Devta Risma Reswaldi dengan NIM 221910401079. Perkenalkan, nama saya Ilah Husnul Amaliyah dengan NIM 221910801019. Saya Muhammad Haikal Firdaus dengan NIM 221910801060. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum ataupun tidak melanggar hukum. Pembunuhan biasanya dilakukan dengan berbagai motif seperti politik, kecemburuan, dendam, ataupun membela diri. Tindakan pembunuhan melanggar hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Pada tanggal 6 April 2023 terjadi kasus pembunuhan di Boyolali yang korbannya seorang tukang bubur yang dibunuh oleh keponakannya sendiri. Kasus tersebut menjadi berita terkini di beberapa artikel. Pembunuhan perempuan berlanjut usia atau lansia yang juga penjual bubur di Boyolali pada hari Kamis tanggal 6 bulan April 2023 pagi hari pada pukul 6. Menurut informasi dari beberapa sumber berita, pelaku yaitu Norianto mendatangi rumah korban dengan niat ingin meminjam uang. Namun, pelaku sudah berencana jika tidak mendapatkan pinjaman, pelaku akan menghabisi korban. Akhirnya, pelaku mempersiapkan diri dengan membawa linggis dan datang ke rumah korban. Namun, korban tidak memberikan pinjaman kepada pelaku. Alhasil, pelaku menghabisi korban pada saat kejadian, korban sedang memakai perhiasan. Lalu pelaku mengambil perhiasan itu dan pulang ke rumah. Setelah itu, pelaku kabur ke Semarang. Motif dari pembunuhan tersebut dilatar belakangi oleh dendam dan ekonomi, di mana pelaku sakit hati kepada korban lantaran orang tuanya yang sering ribut dengan korban mengenai warisan. Korban yang bernama Jumiyum ini diketahui tinggal sendirian setelah suaminya meninggal dunia dan anak sematawayangnya bekerja di Jakarta. Ia ditemukan meninggal dan bersimbah darah oleh Suyati, orang tua tersangka yang tidak lain adalah kakak ipar korban, di dapurnya pada keesokan paginya saat akan membeli gula. Bentuk pelanggaran yang dilakukan pelaku kepada korban yaitu pembunuhan dengan cara memukul punggung, kepala bagian depan, dan menusuk korban menggunakan linggis sehingga korban mengalami pendarahan dan tewas. Hal yang dilanggar oleh pelaku pembunuhan Nurianto kepada korban Jumiyum yang merupakan bibinya sendiri di Cobogo, Boyolali, yaitu pelaku telah melanggar ketentuan pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dan sanksinya yaitu pasal 340 KUHP yang menegaskan pidana yang didapat yaitu pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana dengan jangka waktu tertentu. Kewajiban pelaku yaitu bertanggung jawab atas perbuatannya dan menjalani hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku, serta memenuhi kewajiban moral untuk meminta maaf pada keluarga korban dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dapat juga dengan memberikan kompensasi dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. Keluarga korban sendiri memiliki kewajiban untuk mencari keadilan bagi korban dan mendapatkan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang diderita. Mereka juga dapat memilih untuk memaafkan pelaku jika mereka merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk memulihkan keselarasan hidup mereka. Permasalahan dan pembunuhan karena dendam dan ingin menguasai harta keluarga sangat serius dan tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Namun, ada beberapa pendekatan yang dapat diambil untuk mencegah kasus serupa terjadi dalam keluarga atau masyarakat. Yaitu diantaranya adalah yang pertama, penegakan hukum yang tegas. Hukuman yang tegas dapat memperlihatkan bahwa tindakan kekerasan memang salah dan memiliki konsekuensi yang berat bagi pelaku. Lalu yang kedua, ada proses pembagian harta keluarga yang merata dan keterbukaan komunikasi.
Pembagian harta keluarga sebaiknya dibagi secara merata dan saling terbuka jika dirasa ada ketidakpuasan dari pembagian tersebut untuk menghindari adanya konflik antar anggota keluarga. Lalu yang ketiga, saling menghargai hak asasi manusia. Sebagai manusia, kita harus saling menghormati dan tidak mengganggu kebebasan hak orang lain karena kita tidak bisa seenaknya mengambil kebebasan hak hidup orang lain.